Ada udang di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito dari kelompok 3. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis sentimen dari aplikasi Maxim yang menggunakan klasifikasi naive Bayes. Sebelum itu, izinkan saya menguraikan beberapa poin yang akan kami presentasikan di UAS, video UAS kali ini. Yang pertama, kami akan scraping data Maxim itu sendiri. Yang kedua, ada labeling data. Yang ketiga, ada pre-processing data. Yang keempat, ada stemming. Yang kelima, ada penghitungan kata. Yang keenam, ada visualisasi atau natural language processing. Dan yang terakhir, yaitu klasifikasi naive Bayes sendiri. Oke, untuk langkah pertama itu scraping data bisa saya kasih kepada teman saya yang berikutnya. Baik, jadi langkah pertama yaitu ada scraping data dan kita harus memasukkan sintaks seperti berikut ini yaitu kita harus install Google Play Scraper terlebih dahulu, lalu juga import aplikasinya, lalu import Pandas untuk melakukan analisis datanya dan sampai untuk analisis statistik. Dan selanjutnya di sini kita akan eh, dari menggunakan Google Play Scraper kita akan mengimport review atau ulasan dari aplikasi yaitu Maxim dengan sintaks seperti ini. Lalu kita juga akan eh, membatasi atau apa ya? Ya pokoknya membatasi dari eh, bahasanya yaitu bahasa Indonesia, lalu negaranya juga Indonesia dan disortir dari yang paling relevan. Lalu kita batasi jumlah ulasannya yaitu 1000. Lalu filter skor ulasannya itu tidak ada. Dan selanjutnya kita akan membuat data frame yaitu dengan sintaks sebagai berikut: def underscore busu sama dengan pd.dataframe. Nah, ini untuk membuat data frame. Lalu selanjutnya kita akan eh, apa ya namanya, mengupdate atau mengubah format data tersebut menjadi list dengan menambahkan to list. Lalu kita tampilkan data frame-nya yaitu sebagai berikut ini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan menulis sintaks sebagai berikut: dfbusu.columns dan dfbusu.info ini untuk menampilkan kolom apa saja yang terdapat pada data frame tersebut. Dan di sini terdapat kolom-kolomnya dan di sini terdapat info dari data frame tersebut, terdapat juga data type-nya di sini. Dan selanjutnya ini len itu len dalam kurung df underscore usu.index untuk mengetahui jumlah data frame yang diambil, yaitu sama seperti yang di atas, yang di count ini 1000. Nah, lalu dari data frame tersebut kita akan menampilkan kolom username, score, dan add. Add ini adalah waktu waktu di apa ya, di uploadnya ulasan, dilakukannya ulasan tersebut dan konten dari ulasannya. Dan titik head maka akan ditampilkan 5 dari ulasan tersebut. Selanjutnya kita akan mengupdate data frame-nya dan kita akan sortir data frame tersebut berdasarkan waktu ulasannya ya. Jadi kita tampilkan dari ulasan yang terbaru. Ascending false, maka akan ditampilkan ulasan-ulasan yang paling baru.
yaitu yang paling baru ini ada dari sini, dari yang paling atas, 2024. Selanjutnya, kita akan menampilkan eh, data frame-nya menjadi nilai ulasan sama kontennya, sama apa tulisan ulasannya dengan em, ini my my underscore df sama dengan my underscore df dalam kurung skor dan konten. Maka akan ditampilkan kolom skor dan konten saja. Lalu proses selanjutnya yaitu proses labeling. Jadi proses labeling ini akan melabel suatu data berdasarkan ketentuan yang kita tulis dalam sintaks. Jadi untuk sintaks di sini untuk row row pada skor sama dengan satu jika skornya sama dengan satu atau dua, maka data tersebut akan dilabeli dengan angka 0 atau tidak bernilai. Lalu kalau else, maka jika di atas satu atau dua, maka akan dilabeli dengan angka satu. Nah, di sini kita print datanya. Nah, maka skor yang di atas angka satu dan 2 pada kalau di sini itu angka 5, maka akan dilabeli dengan angka satu di sini, di paling kanan, kolom label. Lalu selanjutnya data yang telah dilabeli akan kita format menjadi data CSV dan index false itu eh, berarti datanya dari yang paling terbaru gitu. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Nama saya Revineka Febrian dengan 2310 4140 18 yang akan melanjutkan untuk mengubah teks menjadi luar. Yang dimana ini menggunakan sintak my garis bawah df, yaitu data frame dalam kurung konten sama dengan my garis bawah df, konten dalam titik str titik lower. Di bawahnya itu my df titik head yang digunakan untuk menampilkan baris pertama. Yang dimana gunanya lower ini untuk memastikan konsistensi dalam sebuah teks yang dimana teks-teks tersebut akan diubah seluruhnya menjadi huruf kecil menggunakan .str.lower tadi. Nah, semua hasil ini akan diubah menjadi huruf kecil seperti contoh yang di bawah itu. Driver ramah yang sebelumnya huruf D-nya itu huruf besar, huruf kapital, dan R-nya itu huruf kapital juga, sekarang diubah menjadi huruf kecil semua. Oke, lanjut di bawahnya. Selanjutnya ada normalisasi teks, yang dimana di sini menggunakan norm, kurung kurawal, payment, sama dengan pembayaran, dan sebagainya. Itu digunakan untuk mengubah kata yang informal menjadi formal seperti kata sagi saya yang tadi ya stop seperti payment yang itu dari bahasa Inggris diubah jadi pembayaran ke dalam bahasa Indonesia. Ini dalam kata-kata ini teks informal itu bakal diganti menjadi teks formal. Baik itu bisa menggunakan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau bahasa yang singkatan seperti APK menjadi aplikasi. Oke, selanjutnya kepada Tito. Baik, selanjutnya akan dibawa oleh saya. Nama saya Tito Dos Santos Provista Junior dengan NIM 231041402 Lalu selanjutnya kita akan nge-install Sastrawi. Di sini Sastrawi kita install untuk melakukan fungsi-fungsi atau
teknik-teknik selanjutnya. Lalu sudah di-install dan lalu dilanjutkan oleh tokenize. Tokenize ini adalah kita membagi-bagi tiap kata untuk em, dan diterapkan pada setiap elemen di dalam kolom atau series tokenize. Lalu selanjutnya akan ke bagian saya yang sebenarnya yaitu stemming ya. Nah, baik stemming ini uh, singkatnya stemming ini merupakan proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasarnya. Contohnya kata bermain yang diubah menjadi main. Nah, kita akan mengimpor stemmer factory dari library sastrawi yang tadi kita download. Nah, selanjutnya di bawahnya ada def stemming ulasan. Berarti parameter yang akan kita stemming ada di ulasan-ulasan yang tadi kita udah scraping datanya, yaitu di 1000 ulasan tadi dari Maxim. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek stemmer dari stemmer factory untuk melakukan stemming. Nah, lalu dengan stemmer.stemW kita akan pilih-pilih setiap kata dari list ulasan dan kita akan pilih untuk menerapkan fungsi stemmingnya. Nah, lalu selanjutnya di decline yang join do itu adalah yang berisi kata-kata hasil stemming digabungkan menjadi sebuah string menggunakan metode join do. Nah, selanjutnya kita akan mencetak hasil stemming ke terminal dan mengembalikannya sebagai output menggunakan print decline dan return decline. Nah, selanjutnya ada tokenize, yang dimana tokenize ini mengacu pada data frame yang sudah berisi data teks nih yang telah kita tokenisasi tadi, yaitu dipisah per kata atau per kalimatnya. Lalu kita juga taruh di tokenize.apply stemming, di mana fungsi stemming diterapkan pada setiap elemen di dalam kolom tokenize. Lalu di bawahnya ada tokenize.to_CSV yang dimana kita menyimpan data hasil stemming ini ke dalam CSV yang kita namakan data bersih 2.csv. Dan dengan index_false kita menghilangkan indeks data frame saat menyimpan file CSV-nya. Baik, selanjutnya di bawahnya ada data _clean pd.read bla bla bla, di mana kita membaca file CSV yang berisi data hasil stemming ke dalam sebuah data frame bernama data clean. Nah, lalu dengan data_clean.head itu kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame data _clean tadi. Nah, selanjutnya di bawahnya kita bisa lihat hasil dari tokenisasi dan stemming yang tadi kita lakukan. Lalu bisa di scroll ke bawah. Nah, ya itu hasilnya. Lalu di bawahnya lagi, di bawah hasilnya kita akan melakukan em, membaca file CSV dan konversi menjadi data frame. Nah, 81 itu adalah data frame yang berisi data dari file data bersih 2.csv, yaitu hasil stemming kita tadi. Lalu AT2-nya ada data frame yang berisi data dari file data_mentah 1, yaitu data mentah yang tadi sudah dibahas teman-teman kita, yaitu data mentah sebelum diproses. Lalu mengambil kolom label dari AT2, dari data frame AT2 ya, dan hasilnya akan berupa series bernama ATT2. Lalu di label situ, di kata label itu biasanya merupakan kolom yang berisi kategori atau target, misalnya ada positif, negatif, ataupun netral. Lalu di sintaks bawahnya ada result_pd concat bla bla bla, di mana pd concat ini menggabungkan dua data frame, yaitu AT1 dan ATT2 yang akan digabungkan. Lalu di aksis sama dengan satu itu menentukan arah penggabungan. Jadi kalau aksis_1 ini menggabungkan secara horizontal, yaitu ada kolom baru. Kalau aksis_0 ini secara vertikal, yaitu baris baru di bawahnya. Nah, lalu di bawahnya ada result.head, di mana kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame result yang sudah kita buat tadi, yang tujuannya untuk memeriksa hasil penggabungan data. Bisa dilihat di bawahnya itu. Baik, selanjutnya akan dibawa oleh kawan kami selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin melanjutkan
penjelasan tentang perhitungan kata menggunakan TIF-IDF. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Kirahmadi dengan NIM 231041425 dan saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena saya tidak bisa menyalakan kamera, jadi saya merepresentasikan diri saya dengan avatar ini. Mohon maaf dan pengertiannya Bu Vita dan juga Pak Zain ataupun dosen-dosen penguji lainnya. Oke, saya langsung aja buat jelasin tentang perhitungan kata di TF-IDF. Jadi yang pertama kita harus input dulu import matplotlib atau matplot itu adalah library dari Python untuk visualisasi data. Dan itu kita define SPLT, lalu kita menggunakan workload juga yang tadi udah teman saya gunakan, dan juga kita juga import NumPy SNP sebagai uji statistiknya. Lalu untuk sintaks yang kedua itu from skill and feature extraction text. Kita akan mengekstraksi teks-teksnya. Kita akan memasukkan juga column vectorizer untuk menghitung jumlah kata dan juga TF-ID transformer untuk menjalankan TF-ID-nya. Oke, di sini kita langsung ke sintaks selanjutnya, di mana ulasan result itu kita ambil dari konten, dan ulasan yang kedua, ulasan .fill NA, artinya adalah ulasan yang tidak terisi atau tidak ada komentarnya. Oke, langsung aja kita buat yang ke selanjutnya juga. Di situ ada, kita masukin sintaks baru, CVS convectorizer dengan term fit ulasan. Nah, lalu kita print, itu merupakan jumlah kata ada berapa. Jadi vocabulary-nya itu ada berapa. Jadi total dari ulasan yang ada di Maxim ini itu ada 3.139 kata. Lalu kita print ada apa aja kira-kira kata-katanya dari 3.139 itu ada nyari, titik, komunikasi, interaksi, dan lain-lain dengan turn fit vocabulary underscore. Ya, boleh jadi diturunin. Oke, lalu yang kedua kita ingin memisahkan ya atau mentransferasi datanya. Jadi dari semua frekuensi kita akan print term frekuensi all, di mana kolom pertama ialah jumlah dokumen, sementara kolom kedua ialah letak kata, dan yang ketiga kolom hasil dari transformasi itu tuh. Oke, turunin lagi Cai. Oke, jadi kita coba untuk mencari lah salah satu contohnya, di mana di sini ulasan underscore TF, dan kita memilih ulasan 1, dan lalu kita print, itu ada ulasan yang berbunyi driver ramah tamah Yaman bawa mobil mantap sukses sekali Maxim. Nah, itu merupakan salah satu analisis yang udah labeling sama teman saya tadi mungkin. Jadi ini adalah yang positifnya. Lalu kita print lagi untuk frekuensinya, karena kita ingin menggunakan term frekuensi yang baru. Jadi term frekuensi sembilan term fit transform mulai SMDTF. Lalu kita print term frekuensinya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada beberapa analisis sentimen yang positif. Kenapa saya bisa bilang positif? Karena di labeling dengan angka 1. Saya boleh turunin dikit. Nah, lalu yang kedua kita kita ingin praktikan TF-IDF-nya. TF-IDF adalah term frequency atau inverse term frequency inverse document frequency. Jadi untuk merepresentasikan teks dalam bentuk bobot numerik. Jadi kan tadi kebanyakan kalau misalkan analisisnya itu di dalam teks dari ulasan-ulasannya. Nah, kita coba transformasikan datanya menjadi numerik agar kita bisa menilai bobotnya seperti itu. Oke, lalu kita print itu di baris pertama ada yang tadi saya sudah jelaskan. Coba slide ke atasnya. Lagi. Ya, lagi yang ada hijau-hijaunya. Nah, itu kolom pertama ialah jumlah dokumen, yang kedua adalah letak kata, yang turun Cai. Lagi. Balik lagi yang tadi. Nah, dan kolom terakhir itu seberpengaruh apa sih katanya di
analisis sentimen ini. Jadi ada yang 0,03, 0,05 seperti itu. Oke, boleh cai slide. Oke. Nah, lalu setelah kita melakukan TF-IDF atau term frequency inverse document frequency, kita melakukan visualisasinya atau melakukan neural language processing dengan cara kita mau ngetrain datanya nih. Oke, jadi kita langsung aja masukin sintaks train yang ada di kolom sintaks 32, train S0 sama mydf, dan kurung mydf label sama 0, terus lalu lanjut ke sintaks selanjutnya, kita mau train dari kontennya yang dari kita masukin dua-duanya, yang dari ada kontennya ataupun yang ada komentarnya, dan juga yang tidak ada, yang hanya memberi bintang. Lalu kita lanjut training lagi datanya. Training lagi cek. Nah, di sini udah ada hasil train dari NLP yang di atas. Jadi kita bisa lihat itu dari skornya 1, terus kontennya berisi aplikasi lemot banget, astagfirullah, notebook. Itu adalah analisis negatif karena di labelingnya adalah 0. Jadi kita labeling tadi datanya, di mana analisis sentimen negatif itu di 0 dan analisis sentimen positif itu di 1. Oke, cari turunin lagi. Nah, lalu kita ambil dari workflow tadi, lalu kita ingin memvisualisasikan seberapa berpengaruh satu kata itu. Kalau tadi kan kita hanya sebuah angka, itu agak sulit untuk dimengerti. Nah, lalu kita akan ubah angka-angka itu menjadi suatu visualisasi dengan workflow ini, dengan sintaks text S0, join word, bla 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 bla. Kita mau melihat kontennya. Apa sih kata-katanya kayak gitu. Terus yang di baris keduanya juga ada kolom reds karena ini merepresentasikan analisis sentimen negatif dengan lebar 1000 pixel dan juga tinggi 1000 pixel, RGBA dengan background colornya white. Nah, lalu dengan selanjutnya. Oke, langsung aja di hasilnya, Cai. Udah di hasil ini, naik ini ke Cai. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat bahwa analisis sentimen yang terjadi adalah banyakkan pengguna Maxim ini mengeluh tentang driver. Jadi semakin terang warna oranye atau merahnya itu semakin sering digunakan gitu, dan semakin besar juga. Jadi yang berpengaruh paling besar itu adalah dari driver dengan kata yang lebih gede. Selanjutnya ada aplikasi, Maxim, yang nggak dibuka, jadi, dan kata-kata lainnya. Itu merupakan analisis sentimen yang divisualisasikan dari yang negatif. Ya, selanjutnya cek. Oke, selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk analisis sentimen positifnya. Lalu itu keluar dengan sintaks yang sama ya, tapi kontennya kita buat yang tren S1. Jadi kita pengen tahu yang labelingnya 1. Dengan skor itu bisa dilihat di hasil tabelnya kayak alhamdulillah sampai tujuan driver menggunakan dengan baik, bla 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 bla. Jadi kita kasih label 1 karena merupakan analisis sentimen positif. Buah lagi cek. Oke, kita gunakan sintaks yang sama seperti yang di atas, lalu kita lihat hasilnya lagi. Oke, jadi di sini juga terlihat bahwa tidak ada yang negatif, jadi yang positifnya juga banyak, dan lebih banyak di sini menguji aplikasi dan SIM karena warnanya yang semakin terang dan ukurannya yang semakin besar seperti itu. Jadi lagi saya ke sintak, boleh dikecilin lagi dikit, lagi. Oke, lalu selanjutnya kita ingin membandingkan analisis sentimennya, di mana dengan cara kita menggunakan bar chart. Kita langsung aja masukin, sorry itu kayak masih ada sintaks lagi di atas ya. Oh enggak, langsung turunin lagi boleh. Oke, jadi ini sentimen data, kita menggunakan pandas, PD series, MDF, label, value counts, short truth. Ya, lalu kita menggunakan bar chart yang tadi saya bilang, jadi kita menggunakan kind yaitu bar dengan warna sky blue untuk merepresentasikan yang positif dan red untuk merepresentasikan yang negatif. Lalu ada split title
yang kita namain title-nya itu adalah bar chart, lalu kita show. Nah, di sini terlihat bahwa analisis sentimen positifnya itu lebih besar daripada analisis sentimen negatifnya. Dengan nilai analisis sentimen positifnya di atas 500 dan analisis sentimen negatifnya di angka 400-an. Seperti itu. Turun lagi, cek. Oke. Lalu kita bisa lihat juga di sini result konten untuk seperti yang tadi di atas. Lalu kita ingin melakukan training datanya lagi nih. Training datanya itu from scalar model section. Kita masukin di sintaksnya. Jadi Xtrend kita melakukan training di Xtrend, Xtest, dan YTrend, YTest. Lalu kita akan nge-split datanya seperti itu. Lalu di sintaks nomor 4 ada skill, kita masukin lagi, kita masukin skill feature extraction-nya dan mengimport TF-IDF vectorizer-nya, replace encoding gitu. Wait. Oke, jadi sorry atas ini. Oke, jadi kita akan melakukan representasi dengan TF-IDF vectorizer, di mana vectorizer kita langsung aja yang bawah yang train. Wait. Oke, kita akan split ya yang tadi saya bilang untuk memisahkan dengan proporsi yang sama di setiap label menggunakan parameter stratify dengan Xtrend sama dengan vectorizer fit transform Xtrend dan Xtest-nya itu vectorizer transfer Xtest. Lalu kita print, jadi kita bisa lihat di situ keluar angkanya 900,2965 dan 100,2965 seperti itu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain dengan klasifikasi naive Bayes. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sebagai Fauji Rahmat Febrian dengan NIM 2310414005. Sini akan menggunakan naive Bayes, yaitu digunakan sebagai klasifikasi sebagai probabilitas ataupun melakukan prediksi. Nah, yang pertama itu melakukan import library, yaitu dari scalar naive Bayes dan yang diimport melalui Gaussian NB. Lalu juga di bawahnya juga masih melakukan library yaitu repeated stratification fault sama grid search, yang dimana itu untuk membagikan data secara berulang, dan yang grid search itu untuk melakukan pencarian grid dan kombinasi yang lebih mudah untuk menggunakan cross validation. Lalu yang selanjutnya itu memanggil data yaitu CV method repeat street fault, tadi udah dipanggilkan menggunakan library. Sini menggunakan split sebagai fault 5 dan repeat yaitu 3 kali mengulang dari faultnya itu dengan menggunakan random set sebanyak 9999. Lalu dihitung menggunakan parameter grid sebagai itu di params NB dengan menggunakan var smoothing and Velox, yang dimana itu memiliki nomor rentang sebanyak 100. Dan di situ juga dipanggil lagi menggunakan grid search CV yang sebagai pengoptimalan aja sebenarnya, dan memanggil yaitu menggunakan metode cross validasi. Dan dipanggil itu menggunakan GSCV, NBFit, Xtrend, dan YTrend menggunakan kombinasi parameter, sehingga itu juga dipanggil menggunakan GSCV-NB base params untuk mencari grid atau output parameter yang terbaik. Dan di situ ada itu ini udah ke running yaitu fitting 15 volt for each dari 100 kandidat untuk totalnya 1500 dari var smoothing-nya itu 1.0. Dan selanjutnya itu tadi kan udah sebelumnya udah di atas ada mencari var smoothing-nya.
Itu ini hasil ada 0,555 sekian. Itu terus dipanggil lagi dari X-train dan Y-trainnya. Dan udah ke running, jadi sebagai Gaussian NB-nya itu dengan menggunakan fast smoothing 0,5 sekian. Dan di sini kita menamakan yaitu dengan menggunakan ya prediksi NB sama dengan untuk NB predik menggunakan uji X test. Dan di situ memanggil lagi dari scalar metric dengan confusion metric, diimport lagi dari scalar metric menggunakan klasifikasi report, source sama matplotlib dan pyplot. Lalu di situ melakukan print. Yang pertama itu menggunakan confusion metric. Jadi print confusion metric menggunakan y-test dan y prediksi NB yang tadi udah di atas yang dipanggil atau diubah namanya. Nah, di situ tuh keluar atasnya yang confusion metric ini yang 1627 sama 2829. Nah, yang pertama itu yang 16 itu menjelaskan dari model 0 dan 27 itu menggunakan juga model 0 atau kelas 0. Terus yang ke 28 sama 29 itu memprediksi kelas 0 dan 29 itu memprediksi kelas 1. Jadi yang 16 tambah 29 itu menggunakan disebut sebagai prediksi benar dan prediksi salahnya itu 27 ditambah 28. Lalu yang kedua itu memanggil klasifikasi report sama tadi menggunakan y-test dan y prediksi NB-nya itu. Untuk kelas 0 melalui presisi atau prediksi, model itu mempunyai 36% saja yang benar dan recall itu sebesar 37% yang benar dan F1 score juga 37% yang benar sebagai rata-rata dari recall dan prediksi model dari kelas 0. Untuk kelas satunya itu sebesar 52% prediksinya, terus recall itu sebesar 51%, F1 score itu jadi rata-ratanya 51%. Jadi dapat dilihat dari bawah itu secara keseluruhan memiliki akurasi sebesar 0,44 ataupun rata-ratanya. Jadi dari total yang tadi dipanggil kan dari 100 sampel hanya 44% yang memiliki prediksi benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari model ataupun analisis tadi kita memiliki akurasi sebesar 44% dari si maksima itu menunjukkan kesalahan prediksi. Dari kita itu menggunakan naive Bayes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai naive Bayes. Akan dilanjutkan Tito. Baik teman-teman sekalian, dengan itu kami bisa akhiri presentasi kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah IRS atau Sistem Tunggu Balik Informasi. Baik, berbeda-beda tapi tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.